Jadi kita akan sedikit mengulik ada apa sih yang terjadi setelah kebangkitan gitu. Jadi setelah dia mati kemudian dia bangkit, kan gak gitu aja selesai ya gitu ya. Kita kalau kita baca Alkitab kan ada banyak kejadian yang terjadi bahkan setelah dia bangkit gitu. Dan itu yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ini dan menjalani hari-hari ke depan. Oke, berikutnya untuk itu kita sama-sama yuk. Oke, kita baca dari Roma 8 ayat 31 sampai 39, kira-kira teman-teman ini enggak ya? Kalau misalnya kekecilan mungkin bisa baca lewat perangkat ininya. Kita baca sama-sama, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun merintah-merintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, nah sekarang kita coba ya sedikit mengulik perikop ini gitu, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Yang kesannya pertanyaan semua nih ya gitu ya, tapi di bawahnya dia tutup dengan kesimpulan yang kuat gitu. Oke. Jadi Roma 8 ayat 31 sampai 39 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah the work of God for us in Christ. Itu Roma 8 ayat 3 sampai 34. Kemudian yang kedua adalah the love of God for us in Christ gitu. Begitu saya baca ini gitu ya, saya bilang wah ini keren banget gitu ya, karena ujung-ujungnya apapun yang Tuhan perbuat itu ternyata untuk kita gitu. Ya, kita bahas yang pertama, the work of God for us in Christ, ayatnya dari 31 sampai 34. Ini aku coba kita baca dari terjemahan yang lain ya, dari terjemahan Inggris, dari New Living Translation. Saya bacakan aja. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Who dares accuse us whom God has chosen for his own? No one, for God himself has given us right standing with himself. Who then will condemn us? No one, for Christ Jesus died for us and was raised to life for us, and he is sitting in the place of honor and at God's right hand, reading for us. Wow, kalau aku baca ini tuh awalnya sempat bingung juga karena kok ini kayak ujuk-ujuk dia kayak datang dengan segudang pertanyaan ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita baca, saya merekomendasikan untuk membaca Roma 8 dari awal karena kalau misalnya baca dari awal ini sebenarnya yang ayat 31 sampai 39 tuh kayak kesimpulan gitu dari Roma 8 itu gitu. Jadi dia membuka dengan pertanyaan-pertanyaan retoris ya, gitu pertanyaan-pertanyaan retoris. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kita jawab karena kita tuh udah tahu gitu jawabannya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya maksud Paulus untuk mempertanyakan ini adalah dia memberikan afirmasi pada kita, gitu. Dia mengingatkan kita lagi, dia menegaskan kepada kita bahwa pada suatu kebenaran yang tak terbantahkan lagi, gitu loh. Ketika dia, if God is for us, ketika dia menyerahkan anaknya untuk kita. Gitu, membuat kita jadi sadar lagi gitu loh ketika kita membaca ini. Iya juga ya gitu. Jadi lewat kematian, kebangkitannya, Roh Allah udah diberikan kepada kita untuk tinggal diam di dalam kita. Kematian dan
kebangkitannya itu memverifikasi, saya ulang lagi kata-kata itu ya, memverifikasi iman kita sehingga membuat kita tidak ingin tinggal di dalam dosa. Karena kita tahu kebenaran ini, kita tahu, kita nggak mau gitu loh untuk tinggal di dalam dosa. Nah, kalau kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 17 dari terjemahan bahasa Indonesianya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Paulus menegaskan lagi gitu dalam suratnya kepada Korintus bahwa ya sia-sia kepercayaan kita dan kita pasti masih hidup di dalam dosa. Kalau dia tuh nggak mati dan kemudian dia bangkit untuk kita gitu. Jadi dengan ini kita diingatkan lagi untuk gitu ya, jangan menyanyiakan hidup kita gitu, jangan menyanyiakan hidup kita dengan nyaman misalnya tinggal di dalam dosa. Kita kan pasti ya pasti akan ada saatnya gitu ya kita jatuh ke dalam dosa gitu, kita mau nggak mau gitu misalnya gitu, nggak sengaja. Tapi jangan sampai kita tinggal di dalam dosa dan nyaman di situ, jangan sampai hidup dalam dosa itu menjadi zona nyaman kita gitu. Nah kalau zona nyaman kayak gitu harus keluar berarti gitu. Kematian yang identik dengan kedukaan, kebangkitan yang identik dengan perpisahan, karena artinya Yesus tidak ada secara fisik, berubah menjadi peristiwa yang membawa sukacita. Kematian itu selalu identik dengan kesedihan ya gitu ya, kedukaannya gitu, wah, orang itu telah pergi gitu misalnya. Kemudian kebangkitan gitu ya, kebangkitan Yesus juga identik dengan sesuatu yang menyedihkan sebenarnya, karena perpisahan gitu, dia kan udah gak ada lagi bersama kita gitu ya. Dia gak ada di samping kita secara fisik gitu misalnya. Tapi ternyata itu semua bisa berubah menjadi sukacita. Di situ pula kita yakin bahwa emang hanya Tuhan yang bisa mengubah segala kesedihan, segala hal-hal yang kita mungkin nggak suka gitu ya, kedukaan, kesedihan, kesusahan, kesulitan. Emang hanya Dia yang bisa mengubah itu menjadi sukacita. Itu yang kita percaya gitu. Oke, nah kenapa sih kok ada sukacita? Oke. Karena ada Roma 8 ayat 24-25, ini ayat di atasnya gitu ya. We were given, ini juga dalam terjemahan New Living Translation, we were given this hope when we were saved. If we already have something, we don't need to hope for. But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Gitu. Peristiwa-peristiwa kematian dan kebangkitannya juga memberikan kita harapan gitu ya. Kita diubahkan menjadi manusia yang berpengharapan. Kenapa kita mungkin sering kecewa? Karena kita mungkin menaruh pengharapan kita bukan pada Dia, sang pemunya harapan gitu. Kan Dia yang ngasih gitu ya. Kenapa kita malah menaruh pengharapan kita pada orang lain mungkin, pada keadaan mungkin gitu. Misalnya kita dipromosi atau kita sukses gitu ya. Wah kita happy banget, tapi kalau kita menggantungkan itu di situ, itu nggak akan bertahan lama gitu. Di suatu titik kita akan, kayaknya ini ya, kayaknya kurang ya gitu. Kayaknya kita butuh lebih lagi gitu. Nggak akan ada rasa puas di situ. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kepada sang pemberi harapan kita ini, yakin dan percaya bahwa kita akan, kebahagiaan itu akan long lasting gitu. Ibarat lagu-lagu tuh evergreen gitu ya, tak lekang oleh waktu gitu. Ini ilustrasi aja ya gitu ya mengenai si bapak ini yang mencari harapan di tempat yang salah. Seperti kita yang mungkin mencari harapan di tempat yang salah gitu, menggantungkan harapan di tempat yang salah gitu ya. Ini ke pasar tapi ini nyari harapan, nyari apa Pak? Nyari harapan, nggak ada, ke pasar ya nyari cabe itu ya, atau ibu-ibu gitu ya nyari, ya itulah gitu. Oke, nextnya, nah ini dua kebenaran yang mensecurekan kita ya, mengamankan kita di dalam Kristus gitu. Kalau tadi saya membuka dengan ilustrasi bagaimana insekuritas itu kemarin discuss dengan Kak Fani, katanya insekuritas itu kalau kata Kasemi tamu yang tadi undang gitu ya. Kita nggak mau, kita nggak ngarepin dia juga datang gitu deh kayak sepada gitu kayak, aduh mulai deh. Apalagi kalau datangnya malam-malam jam-jam overthinking gitu ya. Jadi teman-teman berpegang pada dua kebenaran ini ya, yaitu yang membuat kita aman di dalam Kristus gitu. Bahwa kepastian bahwa Tuhan ada di dalam kita, God is for us and who can ever be against us. Itu gunakanlah sebagai obat gitu ya, obat resepnya mujarab untuk itu mengatasi keinsekuritasan kita, mengatasi kekhawatiran kita gitu, mengatasi hal-hal yang membuat kita makin menjauh dari Tuhan malah gitu.
Maka perasaan-perasaan insekuritas tadi, kita tuh insekuritas karena apa sih gitu, pasti beda-beda ya gitu. Saya kemarin berpikir-pikir gitu waktu saya SD, kayaknya insekuritas saya itu cuma takut gak naik kelas gitu ya. Tapi ketika mulai misalnya naik SMP, ketika SMA, insekuritas saya, aduh saya masuk kampus mana ya gitu. Kalau saya masuk kampus, saya pilih jurusan ini, oke nggak ya di masa depan gitu. Terus kemudian ketika saya bekerja gitu, saya insecure lagi kan gitu. Kayak aduh, ini bener nggak ya pilihan saya bekerja di sini gitu. Tiap orang pasti mempunyai insekuritasnya masing-masing. Nah, dengan kita tahu bahwa kita yakin lagi bahwa Tuhan berserta kita dan nggak ada yang bisa melawan kita atau memisahkan kita dengan Dia. Nah, kita jadi tahu lagi bahwa insekuritas pun tidak bisa memisahkan itu gitu. Jadi kita juga lebih yakin dalam mengambil pilihan dalam hidup kita gitu. Sebenarnya apa sih dampak dari secure ini? Kita jadi firm gitu, ngambil pilihan ini, ngambil pilihan itu. Nah, yang kedua, kebenaran yang kedua adalah giving his one and only son gitu ya, memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita gitu. Memberikan dalam arti yaitu merelakan kali mungkin ya anaknya untuk disalib gitu dan kemudian kemudian bangkit. Kalau kita merelakan sesuatu, pasti kan kita pengen timbal balik buat kita ya gitu ya. Wah, gue udah baik nih sama dia, boleh kali traktir gue gitu misalnya. Wah, tapi kan Tuhan gak gitu kan gitu. Ketika kita lihat ini kita jadi berpikir gitu, iya juga ya, dia tuh memberikan sesuatu miliknya, tapi dia gak pernah mengharapkan timbal balik dari kita gitu. Dia gak pernah mengharapkan kita tuh gimana gitu loh sama dia gitu. Nah, itu juga jaminan yang tak terbantahkan lagi gitu. Nah, ketika juga Tuhan udah ngasih nih miliknya yang berharga itu ya anaknya gitu, salah satunya. Nah, apa sih yang dia gak kasih untuk kita gitu ya. Maksudnya ya, permintaan kita kan walaupun kesannya kita pikir kayak wah gue minta nih gede banget atau apa gitu. Tapi aku yakin dan percaya buat Tuhan tuh kecil sebenarnya gitu loh. Iya aku bisa kok kasih itu gitu. Nah lagi-lagi dengan mengetahui kebenaran-kebenaran ini kita jadi aman di dalam Tuhan dan kita juga bisa jadi secure, lebih firm lagi dalam bertindak dan lebih yakin juga gitu dalam Tuhan, gak meragukan Tuhan lagi gitu setelah apa yang telah Dia perbuat untuk kita gitu. Nah ketika kita udah sadar nih akan dua kebenaran ini, gimana nih kita menghadapi insekuritas yang tiba-tiba datang dan tak diundang itu gitu. Apakah kita mau memberi makan atau kita bisa kita memberi makan untuk hal-hal yang gak menambah keuntungan untuk hidup kita. Nah menurut aku salah satunya lagi, jangan-jangan kita nggak tahu kebenaran ini karena mungkin kita juga nggak mencari tahu gitu. Sebenarnya kan Tuhan udah salah satu warisan Tuhan kan selain memberikan anaknya, memberikan jaminan-jaminan pada kita, Dia juga memberikan firman Tuhan kan dalam Alkitab gitu yang kita percaya the word of God itu kan dalam Alkitab. Mungkin kita juga nggak ngulik gitu loh. Jadi kita nggak tahu juga janji-janjinya apa iya deh gini-gini. Kalau misalnya kita nggak ngulik Roma 8, kita nggak akan tahu, oh ternyata emang nggak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia ya gitu. Ini kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, the love of God for us in Christ. Ini Roma 8 ayat 35 sampai 37 ya dari New Living Translation juga. Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer love us if we have trouble of calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger? Or threatened with death. As the scriptures say, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Jadi lagi-lagi nih Rasul Paulus membuka ayat ini dengan pertanyaan-pertanyaan tajam ya gitu. Jadi dia kayak nanyain lagi nih gitu, sekaligus juga menggugah dan menepis keraguan kita akan Tuhan. Jadi dengan dua kebenaran yang tadi kita pelajari, Paulus tuh seakan-akan bilang kita masih ragu gak sih akan kasih Tuhan pada kita gitu. Nah jadi dari kebenaran Paulus ini, Paulus juga ingin menegaskan lagi bahwa sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, gak dapat mengalahkan besarnya kasih Tuhan kepada kita. Itu yang harus kita yakini gitu dan hidupi dari hari ke hari gitu loh. Bahwa emang kasihnya itu terlalu besar untuk kita. Nah sekarang coba kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia. Ini versi yang berbeda ya dari terjemahan baru, Roma 8 ayat 35 yang tadi itu. Bahwa apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya
atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kemiskinan, atau bahaya, ataupun kematian. Ini hal-hal yang sebenarnya hari-hari kita alami ya gitu, ya mungkin kita nggak kelaparan, mungkin kita juga nggak dikejar-kejar orang dengan parang gitu misalnya ya. Tapi ya itu dia gitu ya, kita punya kalau saya bilang penderitaan versi kita masing-masing mungkin ya gitu ya. Misalnya dari mungkin kita lagi nggak punya uang, mungkin kita juga lagi ada penyakit yang mungkin kok belum sembuh-sembuh gitu. Atau mungkin ketika Bapak Ibu ya saudara kakak-kakak nih mendengarkan khotbah ini, kalian juga dalam keadaan yang kayak aku tuh baik-baik aja, aku nggak ada drama dalam hidupku misalnya gitu, aku nggak ada problem nih gitu, kayaknya semuanya baik-baik aja gitu, aku nggak kelaparan, aku nggak dianiaya, aku juga nggak miskin, bahkan kemiskinan tuh nggak ada dalam kamusku gitu, misalnya gitu seperti itu ya. Nah mungkin Anda dramanya dalam lingkungan pertemanan Anda. Jadi kalau merasa hidupnya baik-baik aja, coba ini deh. Maksudnya gitu ya, jadi maksudnya sebaik-baiknya apapun hidup Anda kan pasti ada aja gitu ya, sesuatu yang bikin hidup kita, aduh ada aja deh hari itu deh gitu. Nah insight ini sebenarnya timbul dari waktu itu diskus sama Kak Fani soal kenapa sih Paulus, latar belakang Paulus menulis surat Roma ini gitu. Jadi ternyata dia itu menulis surat Roma ini saat jemaat Roma sedang baik-baik aja. Ternyata Paulus itu ingin mempersiapkan jemaat di Roma untuk memiliki iman yang dewasa dalam menghadapi aniaya dalam pemerintahan Kaisar Nero. Jadi kalau nggak salah beberapa tahun setelahnya itu ada Kaisar Nero, dan Kaisar Nero ini terkenal kejam karena menganiaya banyak orang percaya gitu. Jadi dia itu mempersiapkan jemaat Roma selain untuk menghadapi Kaisar Nero juga untuk menjadi basis kekristenan dan penginjilan di Eropa saat itu. Nah jadi bisa juga ketika kita membaca atau mungkin saudara pas mendengar hari ini gitu ya, sharing ini, dan mungkin menurut saudara keadaan lagi adem ayem aja gitu, mungkin ini juga jalan Tuhan untuk mempersiapkan kita bagaimana berespon ketika mungkin besok atau mungkin nanti gitu, tiba-tiba kita ketemu hal yang gak mengenakan gitu, aduh kok gini sih gitu. Ketika kita tahu kebenaran ini, kita bisa berespon dengan benar gitu, terhadap apapun itu yang ada di depan mata kita gitu. Seperti itu. Kita bisa yakin bahwa ketika penderitaan terjadi, bukan berarti Tuhan tuh gak di pihak kita. Tapi kita tahu hal-hal semacam itu pun tidak bisa menjauhkan Tuhan dari kita. Tidak bisa menjauhkan kasih Tuhan dari kita. Oke, ini aku quote dari Elizabeth Elliot. The secret is Christ in me, not me in a different set of circumstances. Gitu. Bahwa ini juga kebenaran yang harus kita pegang ya, kita ingat terus bahwa yang penting itu ya Tuhan dalam kita gitu. Bukan kita di dalam episode kehidupan kita, sinetron kita gitu ya. Kita kadang-kadang mengalami suatu kesulitan, suatu yang gak mengenakan, kita pikir, harusnya kan gak kayak gini gitu, apa harusnya dulu aku pilih ini ya, atau harusnya begini ya, pasti gak akan kayak gini gitu. Nah ngapain kita pusing, kita rungsing dengan sesuatu yang juga kita gak tahu jawabannya. Emang ada yang bisa menjamin ketika kita memilih yang A, kemudian keadaan akan baik-baik aja gitu. Atau ketika kita pilih yang B, keadaan akan baik-baik juga gitu. Kan gak ada yang bisa menjamin, kita kan gak tahu masa depan seperti apa. Tapi kita tahu kebenaran yang pasti ya Kristus dalam kita. Di apapun yang kita hadapi, kita yakin dengan itu. Ayat 38 sampai 39, ini menurut aku kesimpulan yang sangat indah sekali dari Paulus. Kesimpulan yang menguatkan, meneguhkan gitu ya, memverifikasi cinta Tuhan untuk kita lewat Kristus Yesus. Jadi di situ dengan yakin ya, Paulus juga dengan firm gitu menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketika banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, pasti ada aja kan ya hal yang terjadi di luar kendali kita gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan. Misalnya tiba-tiba kita kena penyakit, atau misalnya ada tiba-tiba promosi yang udah dijanjikan kok ternyata jadinya bukan gue gitu, atau misalnya usaha yang tiba-tiba bangkrut, ditipu partner gitu ya, terus ada aja gitu kan ceritanya pasangan yang mungkin meninggalkan kita ternyata bukan sama dia gitu kan, atau mungkin masa depan yang suram dan banyak hal lainnya deh. Ketika banyak hal yang terjadi yang di luar kendali kita, yang kita merasa harusnya ini gak kejadian di gue gitu, tapi kok kenapa di gue, kita masih bisa bilang ini enggak.
convinced that nothing can separate me from God's